Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah kajian malam Rabu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya kenikmatan bisa datang menghadiri majalisul ilmi, karena inilah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, sampai Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah kurang lebih, inna talibal ilmi la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardh hatta hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan di lautan. Ada orang tua datang menemui Nabi, namanya Qubaisah radhiyallahu anhu. Wahai ya Rasulullah, usiaku telah tua, tulang-tulangku telah rapuh, saya ingin belajar ilmu ya Rasulullah. Nabi berikan kabar gembira, ya Qubaisah, tidaklah kau melewati jalan yang ada batu-batunya, ada pohon-pohonnya, kecuali semua memintakan ampun untukmu. Inilah fadilah karunia Allah untuk para pencari ilmu. Maka kita bersyukur karena banyak di antara manusia yang nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, dan nggak punya niat untuk belajar. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, juga kepada seluruh keluarga beliau yang menemani perjuangan beliau dan para sahabat yang bersama beliau, juga kepada setiap umat Islam yang setia mengikuti langkah Rasulullah SAW dan langkah para sahabat yang mengikuti Rasulullah. Itulah langkah keselamatan, utamanya di zaman akhir, di zaman fitnah, ketika banyak perpecahan, banyak macam-macam. Maka Nabi ditanya, lalu apa jalan selamatnya? Jawabannya, man ana alail yaum ashabi, siapa saja yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir tadabbur surat yang ke-113 ya, yaitu surat Al-Falaq. Kita mencoba urut belajar tafsir tadabbur. Harapan kita dengan mentadabburi Al-Quran, Allah jadikan kehidupan kita penuh dengan sakinah, rahmat Allah, dan juga menjadi orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya. Nanti kita akan baca kembali surat tafsir atau tadabbur dari kitab yang disusun oleh Muassasah An-Naba Makkah. Karena saya sekarang ini bawa tablet, maka nanti saya juga tambahkan dengan tafsir yang ada dalam mausu' atau tafsir dalam Mauqi' Durarus Sunniyah namanya. Juga bagus sekali, tapi agak panjang, kita ambil penguat-penguat sebagiannya. Kalau yang tafsir yang kita punya yang ada terjemahnya itu termasuk yang simpel untuk diingat-ingat, lebih mudah. Kita mulai
surat Al-Falaq. Asbabun nuzul surat ini sudah masyhur dari beberapa riwayat bahwa Nabi itu kena sihir. Nabi kena sihir, kepala beliau pening, pusing, berat gitu. Kemudian riwayatnya ada dua. Yang pertama datanglah malaikat Jibril alaihissalam meruqyah beliau dan memberitahu bahwa beliau sedang kena sihir dari orang Yahudi, Lubait al-Aqsam namanya. Nah, riwayat yang kedua, beliau didatangi dua malaikat, yang satu di arah kaki, atau di kepala. Mereka berdialog. Ini kenapa ini Nabi Muhammad dia kena sihir? Siapa yang nyihir? Lubait al-Aqsam. Sihirnya di mana? Di sumur. Dia apa? Di sisir-sisir yang ditaruh di sumur. Akhirnya kemudian turunlah surat Al-Falaq An-Nas ini sebagai muawwidzatain namanya. Jadi ada istilah kalau dua namanya muawwidzatain atau muawwidzatani, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kalau tiga al-muawwidzat. Al-muawwidzat berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, beliau diruqyah pakai Al-Ikhlas, An-Nas. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu diutus untuk membongkar buhul-buhul sihirnya di sumur itu. Kemudian setelah itu beliau langsung bangkit seperti bebas dari sebuah tekanan berat gitu. Itulah Rasulullah yang pernah kena sihir orang Yahudi. Jadi sihir ini memang ada ya. Sihir itu memang ada, bisa sihir membuat sakit, sihir cinta, sihir apalagi benci, itu memang ada. Nah, pernah ya saya membaca kisah nyata seorang wanita, akhwat kan wanita ya, cuma kadang-kadang kita sebut wanita ini belum jilbaban gitu ya, kalau akhwat sudah jilbaban. Ini wanita ini anaknya orang berkecukupan, berpendidikan, ya jamilah, cantik. Tapi yang aneh, setiap orang mau ngelamar tuh batal terus. Lamar batal, lamar batal. Ternyata apa? Ternyata ada yang cerita, aku heran pas lihat gadis itu, mbak itu menarik sekali, cantik sekali. Tapi pas mau ngelamar kok tiba-tiba wajahnya kayak kera. Nah, gitu. Ini kenapa? Sihir ini, sihir apa namanya, nggak tahu, sihir benci atau apa. Atau sihir gendam juga memang ada. Saya pernah melihat seorang wanita yang di kampung ya, yang termasuk cantik gitu, tapi tergila-gilai sama laki-laki yang sudah tua, yang nggak ganteng lagi, nggak kaya. Kalau nggak ketemu itu katanya kakinya itu kayak di titik-titik harus ketemu gitu. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini namanya sihir gendam, gendam cinta. Nanti antum mungkin kalau mau baca ceritanya banyak tuh, saya pernah punya bukunya itu apa judulnya saya lupa ya, jadi ada orang yang sengaja mengumpulkan kisah-kisah nyata tentang sihir. Di antara yang saya ingat lagi adalah seorang anak muda SMA, dia wajahnya kurang menarik, kemudian seneng sama temennya yang cantik, ditolak cintanya, dia marah, kemudian belajar dunia perdukunan itu. Nah, setelah belajar dia punya kemampuan asal nepuk perempuan langsung katut gitu. Gendam itu bentuk sihir cinta. Ya, itu memang ada, tetapi bagi kita kaum muslimin, alhamdulillah Allah telah kasihkan kepada kita tolak balak dari sihir dengan muawwidzatain atau muawwidzat ini. Yang penting kita jangan malas membacanya aja gitu. Baik, kemudian pengertian surat, di mana surat ini turun? Surat ini turun secara umum jumhur ulama mengatakan di Madinah. Sebab turunnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, karena Nabi kesihir kemudian diruqyah oleh Jibril alaihissalam dengan
muawwidatan. Surat ini disebut dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti juga disebut bersama Anas muawwidataini gitu ya. Nah, tema surat Al-Falaq ini apa? Surat Al-Falaq ini temanya mengarahkan kita untuk berpegang teguh kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk. Di antaranya yang terberat adalah kejahatan orang yang hasad, iri, atau orang yang kena ain atau penyakit ain. Ain ini pandangan mata ya. Kemudian sihir itu di antara kejahatan yang berat yang terjadi. Ini jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sebelum ada dua surat ini banyak bertawud kepada Allah dari sihir, dari ain macam-macam. Tapi setelah turun dua surat ini, maka beliau mencukupkan dengan membaca dua surat ini. Ya, kalau menjadi zikir pagi sore dilengkapi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat ini beliau baca setiap pagi dan sore. Baik, jemaah sekalian, saya tambahkan tentang keutamaan dan kekhususan surat Al-Falaq bersama surat yang lain. Saya mulai dari nomor ada berapa ini? 7 keutamaan disebut dalam tafsir Durusaniyah, tambahan ya di tafsir yang lain. Yang pertama, disunahkan membaca Al-Falaq juga Al-Ikhlas, An-Nas setiap habis sholat. Diriwayatkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli sholatin. Nabi memerintahkanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-muawwidzat. Al-muawwidzat itu berarti apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kul, 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi habis sholat kita baca surat ini, itu sunnah. Kadang-kadang kalau nggak tahu dikira bid'ah, padahal itu sunnah. Sunnah baca sunnah ini juga sunnah kalau bisa baca ayat kursi. Itu juga sunnah setiap duburi kuli sholatin, setiap habis sholat fardu. Itu di antara yang kita baca ayat-ayat adalah Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian surat ini termasuk surat yang paling luar biasa yang tidak diturunkan dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Dari Uqbah bin Amir lagi radhiyallahu anhu berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepadaku, ya Uqbah bin Amir, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fil Taurati wala fil Zaburi wala fil Injili. Wahai Uqbah, maukah saya ajari kamu surat-surat yang tidak diturunkan dalam kitab Taurat, tidak juga dalam kitab Zabur, tidak juga dalam kitab Injil, wala fil Furqan mithluhunna, dan dalam Al-Furqan Quran juga tidak ada yang setara dengan surat-surat itu. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiyya, tidaklah datang kepada malam kecuali engkau mestinya membaca ayat surat-surat itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Uqbah berkata, maka tidaklah malam datang kepadaku kecuali aku membaca 3 surat itu pada malam itu, dan sudah seharusnya aku tidak meninggalkannya apa yang telah diperintahkan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis juga sahih dari riwayat Ahmad, juga dalam kitabnya Syekh Albani disahihkan hadis ini, bahwa disunahkan bahwa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini surat-surat yang disunahkan dibaca setiap malam.
Kemudian juga disunahkan membaca setiap sore dan pagi 3 kali yang akan mencukupkan segala sesuatu, bara bahaya tidak akan menimpanya. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata, kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin syadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami pada malam yang gelap sekali dan hujan deras keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sholat bersama kami. Fadraktuhu faqal, lalu aku mendapati beliau dan bersabda, qul la aqul syai'an, aku tidak mengatakan sesuatu. Lalu Nabi bersabda lagi, qul, aku tidak mengatakan sesuatu. Beliau bersabda lagi, qul. Maka saya bertanya, ma aqul, apa yang saya katakan ya Rasul? Qala qul wallahu ahad wal muawwidataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Ucapkanlah qul wallahu ahad dan muawwidataini, yaitu al-falaq dan an-nas, jika waktu sore dan jika waktu pagi 3 kali, takfika min kulli syai', akan mencukupimu dari segala sesuatu mara bahaya. Jadi ini alhamdulillah Allah telah kasih kita senjata tolak balak. Orang-orang kejawen masa lalu itu pengen selamat tuh macam-macam ya, harus mungkin ngambil tanah dari mana, kok adus pitung sumur dan macam-macam. Dalam Islam alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan, pokoknya esok sore diwaca Al-Ikhlas dan Muawwidhataini 3 kali, insya Allah Allah akan berikan penjagaan di segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ya. Kemudian juga kalau beliau itu merasa sakit juga meruqyah dengan muawwidzat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, jika beliau sakit ya, demam itu panas, yaqra ala nafsi bil muawwidzat wa yanfuth, beliau membaca muawwidzat, baca muawwidzat wa yanfuth, lalu yanfuth meniupkannya. Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi. Nah, ketika beliau peningnya sangat kuat luar biasa, maka aku Aisyah yang membacakan kepada beliau surat Muawwidzat itu, wa amsahu biyadihi, tapi saya mengusap-usapkannya dengan tangan beliau, diusap-usapkan tubuh beliau sendiri, roja'a barokatiha, mengharap barokah dari surat itu. Ini mungkin kita juga belum terlalu biasa ya Pak ya Bu ya. Nek anake loro langsung ki tukoke apa ki? Bidan ndi. Ya itu tidak apa-apa, tapi tenang diwacake sik iki kos sedina apa engko nek urung mari ya ditambah dokternya, tapi terus dibaca ruqyah mungkin itu lebih ahsan. Mungkin perlu kita biasakan seperti itu ya. Karena ini obat mujarab yang Rasulullah praktekkan dalam kehidupan beliau, obat dan penjagaan yang luar biasa. Termasuk mungkin kita perlu mengontrol diri kita, istri kita, anak-anak kita agar betul-betul kelino, pokoknya otomatikal esok iki maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ping 3 sama ayat kursi. Sore juga gitu ping 3 ayat kursi, itu paling enggak kita buat mereka bisa otomatikal sebagai penjagaan biar selamat di segala mara bahaya. Begitu pula ketika beliau mau tidur, beliau juga berlindung dengan muawwidzat lagi. Jadi beliau banyak baca muawwidzat. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu menuju kepada tempat tidurnya, kullailatin, setiap malam, jama'a kafaihi, beliau jama'a kafaihi, apa itu? Mengumpulkan dua telapak tangannya, summa nafatha fima faqara fima, beliau tiup-tiup dan beliau bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, summa yamsa'u bima mastata'a min jasadi. Kemudian beliau usapkan tangan yang sudah ditiup dan dibacakan tadi ke tubuhnya, dimulai dari kepala ke wajah,
kemudian bagian depan yang terjangkau oleh tangannya, dan beliau ulangi lagi seperti itu sebanyak 3 kali. Masya Allah ya, hidupnya Nabi ini barokah betul. Baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah lumayan kan, banyak bersolat esok, sore, kemudian malam, kemudian kalau ada yang sakit itu nanti subhanallah bihamdi, alhamdulillah, banyak yang beliau lakukan, dikit-dikit itu luar biasa bisa dikerjakan dengan baik. Ya, kemudian disebutkan juga ayat 2 surat Al-Falaq, An-Nas ini tidak ada yang seperti 2 surat itu. Uqbah bin Amir menceritakan Nabi bersabda, alam tara ayatin uzdatil lailata lam yura mithluhunna qattun. Tidakkah kau lihat ada ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini, tidak terlihat, tidak ada nampak yang seperti 2 surat tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terakhir Nabi memerintahkan agar membacakan surat Al-Falaq ini dan An-Nas ketika ada yang kena sihir. Ini karena riwayatnya tadi dalam hadis disebutkan saharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud, laki-laki Yahudi menyihir Nabi. Fashtaka, lalu beliau merasa kesakitan. Fatau Jibril alaihissalam bil muawwidhataini, lalu Jibril datang dengan membawa al-muawwidhataini. Ya, jadi membawa, kemudian beliau berkata, ada laki-laki Yahudi menyihirmu ya Muhammad, dan sihir itu di sumur ini. Maka Nabi mengirim sahabat Ali untuk mengambilnya, kemudian membacakan ayat tadi, lalu kemudian beliau bangkit kembali, sehat kembali setelah dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan ini pernah terjadi jemaah sekalian, dalam kenyataan, ya, dalam kenyataan bahwa di kampung saya itu ada Pak RT gitu, yang biasa ikut ngaji. Kemudian pas waktu itu ke puskesmas Cimo, lihat ada orang tuh perutnya melembung gitu, perutnya itu gede gitu. Dicoba-coba tak wacake ya apa jenenge ayat, dibacakan, tahu-tahu kempes. Ternyata orang yang sakit ini nggak kelino ngaji. Akhirnya karena sembuh langsung datangi Pak RT tadi, nyari-nyari, lo mriki Mbah Dukun sinten nggih sing ampuh gitu. Ada itu kan dukun tapi dibacakan Al-Qur'an, saking kan awam. Masih banyak sekali orang-orang awam ya yang tidak tahu bahwa dalam Islam ini ada ruqyah syariah yang seperti itu. Baik, kita masuk kepada penjelasan atau makna-makna ayat sekaligus tafsirnya. Nanti insya Allah kita baca dulu ayat sekaligus terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, apa qul? Katakanlah. Ini kata kerja. Sambil belajar bahasa Arab dikit ya. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada 3 jenis yang masyhur ya. Kata kerja bentuk lampau atau madi, kata kerja bentuk sekarang namanya fi'il mudhari', dan kata kerja dalam bentuk perintah namanya fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya asal bisa itu gampang, asal bisa gampang. Angkat diputar-putar itu loh. Berkata, telah berkata berarti qala. Sedang berkata yaqulu. Katakanlah qul. Nah, jadi pena kan? Nanti harus dihafal. Qala yaqul qul. Kalau kita belajar Quran itu lama-lama kok hafal dewi. Muga-muga hafal kata-kata sehingga nanti sangat mungkin kalau jenengan belajarnya tiap hari. Ini kan kita tiap bulan
Kang ya nggak apa, tapi kalau baca tiap hari sangat mungkin nanti jadi ngapal ke apa namanya kosakata Al-Quran. Mungkin nggak tahu nahwu sorof detail tapi ngerti kul. Oh nih kul ini mesti apa? Katakanlah gitu. Ngerti tenis sesuai apal. Saya punya apa? Bukan saya punya. Itu abinya Ustaz Abu Fatihah itu. Itu nek nerjemahin Quran itu kayak wong pondokan ridik. Padahal bukan dari pondok. Kenapa? Kelino tiap dino belajar tafsir, baca, akhirnya beliau paling cerdas niteni kata-kata kul, katakanlah. Kalau dia nggak kul mesti katakanlah. Qul a'udzu aku berlindung. A'udzu itu berlindung. Birabbil falaq, dengan Robnya al-falaq. Al-falaq ini subuh ya, maksudnya Tuhannya, dengan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-falaq, berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaqa. Ini yang umum. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaqa, apa saja yang Allah ciptakan. Kejahatan apa saja yang Allah ciptakan, mau kejahatan manusia, kejahatan hewan, kejahatan setan, itu semua kejahatan itu kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Ini memang luar biasa dahsyatnya, karena yang kita berlindung adalah Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya ahlu tauhid dan ahlu syirik. Kalau ahlu tauhid berlindungnya hanya pada Allah, kalau ahlu syirik berlindungnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri, dan dari syarri, apa tadi syarri? Kejahatan gosiqin. Gosiqin yaitu gelapnya malam. Idza waqab, jika datang. Min syarri gosiqin idza waqab, dan dari gelap, dari kejahatan gelapnya malam jika datang. Wa min syarri, dan dari kejahatan an-nafasat, wanita-wanita peniup. Peniup apa? Peniup buhul sihir, fil uqad, yang ada dalam ikatan-ikatan buhul. Wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin idza hasad. Hasidin, orang yang iri, idza hasad, jika dia iri. Itu kurang lebih terjemahan surat Al-Falaq. Kita kembali mengulas maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai subuh. Wastajiru bi, saya berlindung kepadanya. Berlindung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini juga perlu kita renungkan, karena sekali lagi banyak yang berlindungnya bukan kepada Allah. Maka ini kita harus sampaikan kepada manusia, kepada umat, apalagi umat Islam, jangan pernah berlindung kepada selain Allah, meskipun nampak hebat ya. Dulu, karena ini fitnah akhir zaman tuh fitnah perdukunan. Nanti di akhir zaman fitnah paling besar itu apa? Munculnya Dajjal. Dajjal ini kan bosnya dukun, bosnya penyihir, karena bisa mendatangkan hujan, bisa mengeluarkan apa itu emas, ada apa, harta-harta karun bisa dikeluarkan oleh Dajjal, bisa menghidupkan orang mati. Itu semua itu kan ilmu perdukunan sihir. Maka sekarang ini meskipun zaman modern juga banyak orang-orang yang percaya dengan sihir, bahkan katanya orang-orang yang mencari jabatan apa itu yo cari backing para dukun penyihir. Wallah, tentunya ini orang yang akidahnya lemah, kita jangan sampai seperti itu. Wa min syarri ma khalaq tadi, dan dari apa saja yang menyakiti makhluk, yang menyakiti dari makhluk, yang menyakiti atau mencelakakan ya.
seluruh makhluk apa saja, bisa manusia tadi, bisa jin, bisa hewan, bisa apa saja, itu semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk hewan itu ada juga ajaran Nabi, kalau kita waktu sore hendaklah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ya sunnahnya, kalau waktu sore kita berdoa Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau sudah berdoa itu insya Allah malam itu tidak akan terkena gangguan hewan-hewan berbisa. Itu janji Nabi ya, tentunya sambil hati-hati ya, sengaja ring semak belukar nganggo ulo. Sudah apa ya doa tadi, singkat ya, kita baca bareng. Baik, kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek itu dibaca tiap sore, termasuk kalau kita menuju tempat-tempat yang asing, baca itu insya Allah Allah jaga kita dari gangguan-gangguan makhluknya ya. Dengan dari Sambi mau safar ke mana, Bekasi, turun di terminal apa nih Bekasi, Bulak, kapal lah ya, kapal misalnya, nah turun baca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, insyaallah nanti di situ tidak ada gangguan, nggak kena copet, nggak kena apa, insyaallah, karena itu termasuk doa-doa pelindungan yang Nabi ajarkan kepada kita, selain juga ayat Quran tadi. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang nampak di waktu malam ya. Kenapa kok di sini lebih menekankan malam setelah tadi umum makhluk, terus waktu malam? Karena banyak kejahatan itu terjadi pada waktu malam. Pencuri rata-rata mencurinya waktu malam, meskipun sekarang mungkin ada pengembangan ya, kadang-kadang siang-siang siapa ada mencuri motor baru ditaruh tiba-tiba hilang ya, terjadi juga itu. Tapi secara umum kejahatan itu dilakukan pada waktu malam, pada pencuri, orang-orang yang berbuat jahat, termasuk para penyihir-penyihir itu biasanya mereka suka mencari waktu-waktu malam, di kegelapan malam. Maka kita berlindung pada Allah dari malam dan kejahatannya ya, malam dan kejahatan yang ada, kita berlindung pada Allah dari situ. Yang berikutnya min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga berlindung dari kejahatan para penyihir. Para penyihir yang mereka suka meniupkan di buhul-buhul. Dan penyihir ini sampai sekarang masih eksis. Cuma namanya mungkin tidak mesti penyihir, kadang dukun, kadang wong pinter, kadang apa mana gitu. Banyak namanya ya. Yang kadang-kadang muncul di TV juga ya, para peramal-peramal itu juga. Semuanya itu adalah bagian-bagian ilmu sihir yang diajarkan oleh jin kepada bangsa manusia, yang kemudian pada zaman Nabi Sulaiman diuri-uri oleh orang-orang Yahudi sehingga menjadilah ilmu sihir. Ya, ini apalagi di negeri kita di daerah Jawa ini kayaknya masih kental dengan itu semuanya ya, kecuali yang sudah mau ngaji. Di beberapa daerah itu kalau sakit hati itu nggak mesti duel, nggak mesti ngejak gelut, tapi ngirim santet namanya kalau di kampung. Waktu saya kecil saya pernah juga sih, katanya saya kena santet. Jadi yang dimusuhi ibu saya disantet,
ternyata siang-siang itu tiba-tiba ada kayak kelereng berputar di asbak, jatuh ceklek, jatuh baru itu saya terus sorenya tapi langsung muntah darah. Nah, itu penyelesaian para penyihir itu biasanya dengan santet menyantet itu. Bahkan ya pernah ada Ustadz Kabir dari Simo yang juga penulis handal, saya lupa siapa namanya, ingat Pak, beliau sudah sepuh, sampai lupa, dari sumber Simo beliau nulis tentang aliran sesat banyak sekali ini. Hartono Ahmad Jais, kenal Pak? Itu Ustadz inilah senior Ustadz Hartono Ahmad Jais, kan sudah sepuh nggak tahu di mana, tapi beliau aslinya orang Sumber Simo. Ustadz Hartono ini pernah, karena beliau kan sering membedah aliran sesat, beliau bedahi, akhirnya dimusuhi banyak orang, jadi sihir, nggak bisa ngomong sama sekali, sampai dibawa ke Saudi, diruqyah oleh ulama-ulama Saudi, alhamdulillah sembuh. Ini serius banget dunia dia seperti itu. Ya, maka kita harus hati-hati, kita jaga diri kita dari hal seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan saya juga berlindung dari kejahatan orang yang iri jika dia beramal untuk melaksanakan irinya. Iri itu biasanya pengen kenikmatan yang ada pada seseorang itu hilang. Itu namanya hasad. Ya. Hasad itu pengen kalau ada orang yang punya nikmat itu pengennya agar kenikmatannya hilang dari orang itu. Dan ini penyakit iri ini bisa menimpa siapapun, bisa orang nggak pinter, orang pinter juga bisa, kiai juga bisa. Dulu ada ulama namanya Syekh Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu masuk penjara itu sering banget, masuk penjara lagi, masuk penjara. Itu kenapa? Karena banyak yang iri kepada beliau. Ya para kiai juga gitu, yang iri itu. Karena iri itu biasanya satu profesi. Kalau ustadz irinya sama ustadz. Mosok Pak Tani iri kalau ustadz, karena nggak nyambung ya. Karena Pak Tani itu kerjaannya macul, ya ini ceramah kan, lah wong macul iri kalau ustad iri apa nih gitu. Tapi kalau sama ustad kan wah kok nyanyi aku jadi ora di pengikut. Nah itu begitu, itu namanya iri. Maka hati-hati, ini al-hasad ini penyakit yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Gimana biar kita nggak kena hasad? Ya dikuatkan imannya bahwa sesuatu sudah ada takdirnya masing-masing, nggak perlu iri karena sudah ada jatahnya dari Allah Ta'ala. Sudah, yang penting kita berusaha, hasilnya sudah. Sama-sama dodol soto misalnya, disangi soto sampingnya, tapi jatah yang dari Allah tidak akan keliru. Nek jatahnya ke situ ya ke situ, ke sana begitu. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan namanya jatah, karena semua sudah jatah masing-masing. Maka tidak perlu kita iri, nggak perlu kita menumbuhkan rasa iri dengki yang justru akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Mungkin itu kurang lebih tafsir dari penjelasan dari makna-makna surat Al-Falaq. Nanti insya Allah di di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke tadabbur dan tazkiyah dari surat Al-Falaq. Ini tadi baru maknanya, tapi tadabburnya apa, amalnya apa, nanti kita kembali ulas. Insya Allah dengan cara begini kita seperti mengulang 2-3 kali sehingga luwih nglothok insya Allah. Demikian jamaah sekalian, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan, kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.